Dan Ini gimana caranya? beliau akan disemayamkan besok di Tanah Kusir, insya Allah setelah sholat Jumat. Oke, baik. Bagaimana masa hidupnya mungkin yang adalah sosok yang ada di hati saya yang paling dalam. Pesan yang Bunda ini. Ya, pesannya banyak sekali, tapi yang jelas Eyang sangat cantik sekali. Senyum, badannya nggak ada yang keriput sama sekali, cantik sekali. Udah ya, makasih. Kita mau ke Pancoran. Mungkin inspirasi apa yang pernah kita ambil dari penanganannya? Ada inspirasi apa ya? Inspirasi. Eyang itu adalah sosok yang semangatnya nggak bisa ditiru oleh kita. Udah dulu ya, saya mau ke Pancoran soalnya. Baik, Bunda. Semangat lagi. Iya. Makasih, Bang. Bunda, makasih, Bunda. Banyak Bunda. Kepala sebentar Bang. Nggak ada. Udah nggak ada doorstop. Udah mau jalan nih. Ya, kita langsung ke Pancoran ini ya. Ini langsung ke Pancoran. Sosok ibu ya bagi Bunda ya. Iya. Ada kenangan juga di Belanda. Kenangannya banyak sekali. Tapi saya bersyukur karena ketika Eyang dalam kondisi sakit, saya bisa nungguin dari hari pertama sampai beliau mengembuskan nafas. Saya bisa nungguin, bisa dekat sama beliau. Terakhir ngobrol tuh kapan, Mbak? Salah membantu perjalanan karir Bunda ini. Iya, iya. Momen apa sih Bunda yang paling tidak terlupakan? Semua momen indah yang dekat sama Eyang pasti menjadi kenangan yang manis. Salah satunya pada saat di Belanda itu. Ya, jadi mohon doanya ya, mudah-mudahan Eyang husnul khotimah, apalagi di bulan Syawal, hari yang baik. Tapi saya bersyukur karena pas kebetulan saya tidak kemana-mana dan di hari pertama beliau tindakan operasi sampai beliau menghembuskan napas terakhir aku nungguin. Cuman sedihnya tadi dari pagi saya nungguin, saya pulang ganti baju karena sakit Mas Adam sebentar, terus balik lagi dapat kabar yang udah nggak ada. Jadi sedikit ditilep gitu, tapi alhamdulillah. Oke ya, saya mau ke Pancoran dulu. Bareng sama Eyang juga ya Bunda ya. Masih kenangannya pernah berdua bareng satu rumah. Ya, kenangannya kan banyak Mbak. Udah dulu ya, ini ya, nanti lagi ya. Terima kasih Bunda, sehat-sehat Bunda. Kita juga di rumah juga ada. Kita mau ke Pancoran. Let me do that. Hai sahabat setia Aisyah Channel. Kabar duka datang dari dunia hiburan tanah air. Salah satu figur publik yang kita kenal dan cintai telah berpulang. Simak informasi selengkapnya hanya di sini. Kepergian Titik Puspa bukan hanya meninggalkan duka mendalam buat keluarga, tetapi juga para selebriti. Inul Daratista menjadi salah satu yang ikut merasakan kesedihan mendalam. Inul Daratista bahkan menjadi sosok yang menemani Titik Puspa sejak dirawat pertama kali di Rumah Sakit Medistra, Jakarta Selatan. Saya dari hari pertama, nungguin beliau. Alhamdulillah sampai detik terakhir. Eyang mengembuskan nafas terakhirnya dia, nemenin, kata Inul Daratista di rumah duka kawasan Pancoran, Jakarta Selatan pada Kamis tanggal 10 April tahun 2025. Bagi Inul Daratista, Titik Puspa bukan hanya sekadar sosok selebriti, tetapi juga ibu yang mengayominya dalam berkiprah di dunia seni tanah air. Semuanya berkesan karena alhamdulillah dari hari pertama sampai Eyang mengembuskan nafas terakhir ada menemani beliau di rumah sakit, kata pemilik Goyang Ngebor ini. Selama menemani Titik Puspa di rumah sakit, Inul Daratista memantau kondisinya. Lah sempat punya harapan saat kondisi seniman 87 tahun tersebut membaik. Namun Tuhan berkata lain. Hari ini,
Titik Puspa menghembuskan napas terakhirnya di Rumah Sakit Medistra, Jakarta Selatan pada pukul 16.25 waktu Indonesia Barat. Hari pertama dia oke, ada tindakan, refleks. Tapi di hari-hari selanjutnya, sudah mulai menurun, jadi saya bersama keluarga nunggu terus gitu, tuturnya. Selama menemani Titik Puspa di rumah sakit, Inul Daratista memantau kondisinya. Lah sempat punya harapan saat kondisi seniman 87 tahun tersebut membaik. Namun Tuhan berkata lain. Hari ini, Titik Puspa menghembuskan napas terakhirnya di Rumah Sakit Medistra, Jakarta Selatan pada pukul 16.25 waktu Indonesia Barat. Hari pertama dia oke, ada tindakan, refleks. Tapi di hari-hari selanjutnya, sudah mulai menurun, jadi saya bersama keluarga nunggu terus gitu, tuturnya. Dari keterangan Inul Daratista, jenazah Titik Puspa rencananya akan dimakamkan di TPU Tanah Kusir pada Jumat tanggal 11 April tahun 2025. Jenazah Titik Puspa disemayamkan esok setelah salat Jumat di TPU Tanah Kusir, tulis Inul Daratista di Instagram. Sebagai informasi, Titik Puspa sempat pingsan di tengah kegiatan syuting di kantor Trans TV, kemudian dibawa ke rumah sakit dan dinyatakan mengalami pecah pembuluh darah di otak pada tanggal 26 Maret lalu. Lagi jalan aja, kayaknya capek, terus tiba-tiba pingsan, papar sang manajer, Mia di hari itu. Tim dokter langsung mengambil tindakan operasi setelah Titik Puspa dipastikan mengalami pendarahan otak di kepala sebelah kiri. Sampai 3 hari setelah operasi, tidak ditemukan masalah dari hasil pemeriksaan Titik Puspa. Bahkan, operasi untuk mengobati pendarahan otaknya terbilang sukses besar. Hari pertama, kedua, ketiga, masalah operasi itu berjalan dengan baik dan termasuk sukses, papar putri Titik Puspa, Peti Tunjungsari. Namun setelah masuk masa pemulihan, muncul masalah-masalah baru dari kondisi kesehatan Titik Puspa, yang keluarga pun tidak bisa menjelaskan penyebabnya. Ya pada perjalanannya, karena usia 87 tahun, kemudian banyak hal-hal yang kami tidak mengerti kenapa itu terjadi, jelas Peti Tunjungsari. Banyak selebriti yang menyampaikan belasungkawa, hadir diantaranya Morgan Oey yang dalam perjalanan karir, mantan personel Smash tersebut mendapat wejangan. Wejangannya jangan lupa injak bumi. Waktu itu kita ketemu sama Eyang pas lagi Smash mulai dikenal lah sama orang. Untuk injak bumi jangan lupa untuk humble dan jangan lupa nabung, kata Morgan Oey ditemui di Epicentrum, Jakarta Selatan pada Kamis tanggal 10 April tahun 2025. Dari sosok Titik Puspa, Morgan Oey belajar banyak hal. Selain untuk membumi, ia memetik pelajaran untuk menjadi sosok yang berguna buat banyak orang. Eyang itu sangat menginspirasi. Dia adalah sosok seniman sejati dan saya pingin punya karir yang panjang seperti Eyang. Bisa berguna juga buat sesama, kata Morgan Oey. Selain Morgan Oey, ada Omara Estegal yang juga merasakan duka mendalam. Walaupun belum bertemu secara langsung, pacar Prilly Latukonsina tersebut mendapat banyak pelajaran dari sosok pencipta lagu Kupu-Kupu Malam. Semua orang punya memori sama Eyang Titik Puspa, baik secara langsung atau tidak langsung. Rasa cinta itu menyatukan bangsa Indonesia, kata Omara Estegal. Nah, sahabat Aisyah Channel, itulah informasi mengenai Inul Daratista. Buat kalian yang baru mampir ke channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan tinggalkan komentar positif untuk mendukung perkembangan channel ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.